kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Ngobrol Santai bareng Ustaz dimanapun berada. Menjadi pemenang dan penyandang predikat takwa merupakan tujuan dari kita sebagai seorang muslim yang ingin kita dapatkan ketika selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah melewati 20 hari di bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah berada di pintu masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang sama-sama kita ketahui, di dalam 10 hari bulan Ramadan ini yang terakhir, itu ada satu malam yang jika kita beribadah di malam tersebut, pahala yang kita dapatkan adalah lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Nah, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita untuk mendapatkannya serta bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini sehingga menjadi seorang pemenang dan memiliki derajat takwa selesai Ramadan nantinya. Nah, dalam episode Ngobrol Santai bareng Ustadz kali ini, Be a Winner. Bersama Ustadz kita akan ngobrol santai, yakni Ustadz Asmon Nurujal LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Habib. Alhamdulillah, Insya Allah. Habib gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, semoga pemirsa juga sehat semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ustadz, suasana lagi hujan lumayan agak deras sedikit ya Ustadz. Alhamdulillah, Allah masih ibadah. Masya Allah. Ustadz, terkait dengan ibadah di dalam bulan Ramadan ya Ustadz, kita akan sudah memasuki insya Allah 10 hari terakhir ya Ustadz. Iya. Nah, amalan tergantung pada akhirnya Ustadz. Iya, betul. Nah, apakah statement ini bisa kita pakai untuk menggambarkan kondisi kita di bulan Ramadan ini Ustadz? Mungkin minta sedikit penjelasan dari Ustadz. Apakah amalan tergantung akhirnya ini bisa menjadi suatu penentu nantinya kemenangan kita di akhir Ramadan atau tidak nanti Ustadz? Baik, betul sekali. Amalan itu ya bil khawatim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan penutupannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita ya untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Untuk menutup kehidupan kita di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Artinya, akhir dari kehidupan kita, penutup amal kita ini adalah kematian. Nah, dalam menghadapi kematian itu kita diperintahkan untuk mati dalam keadaan sebagai muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk istiqamah. Ya, sepanjang hayat. Jangan berhenti berbuat baik hanya dalam satu momen atau dalam satu kesempatan, setelah itu selesai kemudian kebaikan ditinggalkan, tidak. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan Ramadan ini ya. Nah, karena kalau kita perhatikan ini menjadi suatu catatan khusus bagi kita saat ini karena di akhir Ramadan itulah saat-saat yang sangat penting sekali bagi seorang muslim dan muslimah untuk menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam justru di 10 malam terakhir itu beliau kata istri beliau mengencangkan sarung beliau. Ya.
artinya beliau meninggalkan menggauli istri beliau di 10 malam itu, beliau memperbanyak ibadah lebih banyak daripada 20 malam sebelumnya. Nah, ya. Karena beliau berharap akhir puasa itu justru menjadi penutup yang lebih baik. Iya. Nah, mungkin agak kontras ya dengan keadaan kita sekarang. Nah, Ustaz. Sesuatu yang sebenarnya memilukan, tapi kadang-kadang kita malah menjadikannya ini bahan tertawaan, bahwa kalau di masjid di bulan Ramadan di malam-malamnya itu awalnya penuh, kemudian 10 kedua itu mulai berkurang, 10 ketiga semakin berkurang. Nah, kadang kita malah tertawa, harusnya kita menangis dengan keadaan seperti ini gitu loh. Karena justru realita yang terlihat memang kualitas keimanan umat itu justru nampak di akhir itu. Ya. Nah, kalau mayoritas itu justru meninggalkan masjid di 10 malam terakhir, maka kita perlu berusaha menghidupkan budaya para salaf kita terdahulu, ya, itu memakmurkan masjid sampai akhir, bahkan kalau perlu di 10 malam terakhir itu lebih hidup daripada sebelumnya, seperti menghidupkan i'tikaf. Ya, nah, ini kita lihat beberapa tahun terakhir ini memang semangat i'tikaf cukup Tinggi ya, Ustaz? cukup tinggi, tapi belum menyentuh semuanya, artinya masih persentasenya masih sedikit, tapi kita bersyukur ya supaya Allah tambah ini ya, tambah semangat menghidupkan ini, juga membaca Al-Quran, juga semangat untuk sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu lebih lama. Nah, ada sebagian tempat, sebagian masjid dan tempat-tempat sholat tarawih itu justru mencari imam yang bisa sholat 1 juz 1 malam. Nah, ini menggembirakan karena ada suatu semangat. Dan tanggapan dari jamaah itu malah mungkin awalnya terasa berat ya. Tapi setelah mereka mengikuti dengan sedikit memaksa diri gitu ya, ternyata ada kelezatan. Nah, kelezatan ini yang sebenarnya tidak bisa dirasakan kecuali orang yang mau mencoba sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, namun dia bagian dari sunnah yang mungkin selama ini cukup tertinggal oleh sebagian umat. Nah, dengan seseorang memaksakan diri di awal, kemudian dia akan merasakan kelezatan, sehingga menjadi ringan baginya. Nah, Ustaz. Ya. Masya Allah. Namun sekarang bisa kita lihat ya, Ustaz, faktanya bahwa fenomena di 10 terakhir Ramadan itu seringkali bertolak belakang dengan harapan yang kita inginkan gitu. Dalam artian ketika kita menginginkan atau secara syariat kita yang seharusnya ibadah itu banyak di 10 terakhir, namun itu jarang terjadi karena adanya 3 hal yang menjadi pencuri pahala kita nih, Ustaz. 20 hari ini sudah beribadah ya, Ustaz. Pahalanya Masya Allah luar biasa ya, Ustaz. Namun sampai di 10 hari terakhir terkadang ada 3 pencuri ini, Ustaz. Khusus mungkin juga bagi muslimah, Ustaz. Yang pertama, diskon lebaran, Ustaz. Di pasar nih, Ustaz. Kemudian masak kue dan segala macamnya, persiapan untuk Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah lamanya di perjalanan ketika ingin mudik pulang kampung, Ustaz. Nah, gimana Ustaz supaya kita tidak terlalaikan dalam 3 hal ini, Ustaz? Yang terkadang sangat disayangkan ya, Ustaz ya. Sedangkan waktu yang 10 hari ini sedikit gitu. Nah, Ustaz. Baik, ada 3 catatan Habib ya. Sebenarnya semua kan perkara-perkara yang melalaikan ya. Nanti itu 3 dalam memberikan contoh sebenarnya kan banyak. Yang intinya banyak belanja ya, belanja. Misalnya apa tadi, diskon. Belanja kebutuhan, diskon. Ini kan soal belanja untuk lebaran nih. Sebenarnya ini bisa disiasati. Dan sudah banyak juga yang melakukannya. Ya. Walaupun mungkin dari sisi harga sedikit lebih mahal misalnya, atau bisa jadi lebih murah gitu. Itu belanja menjelang Ramadan atau di awal Ramadan. Ya, misalnya baju, pakaian sepatu, sendal. Kemudian untuk kue, orang sekarang sudah banyak menyediakan kue-kue yang dikemas ya oleh produsen-produsen dari tingkat rumah tangga sampai tingkat pabrik gitu ya, corporate perusahaan besar gitu ya.
itu sebenarnya sudah bisa meringankan kita sehingga memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak sibuk dengan dapur dan sibuk dengan ibadah. Iya. Ya, dan ragamnya juga sudah sangat banyak sekali, dan apalagi dengan kemudahan belanja online juga, masya Allah luar biasa. Ya. Sebenarnya tidak ada alasan ya untuk tidak meningkatkan ibadah. Kalau soal dapur tadi ya, kemudian soal belanja, kebutuhan diskon dan segala macamnya, itu bisa disiasati, ya, disiasati di awal Ramadan, kemudian juga dengan membeli langsung kepada produsen yang sudah menyiapkan, kita tinggal belanja selesai, tidak banyak makan waktu. Ya. Kemudian yang ketiga soal mudik ya. Iya, mudik. Ya, soal mudik. Soal mudik itu gini, jadi kalau mereka dalam keadaan safar ini memang kondisinya berbeda ya. Budaya kita ini karena liburnya itu adalah di Ramadan dan Syawal ya, dan menjadikan saat seperti Idul Fitri untuk saat yang indah bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Maka perlu juga kita siasati gitu lah. Artinya seorang yang musafir itu kan dituliskan juga amalnya seperti saat dia beramal saat dia mukim. Nah, maka hendaklah saudara kita yang mudik di 10 atau di malam-malam Ramadan dari awal sampai menjelang dia mudik itu, dia memperbanyak kualitas ibadahnya. Agar dalam safar nanti dia tetap mendapat pahala yang sama. Nah, Masya Allah. Ya, nanti setelah sampai di kampung, ya dia kembali menyibukkan diri dengan ibadah di malam harinya, dan untuk dengan keluarga bisa di siang hari, ya, bisa di siang hari bertamu dan segala macamnya, saat berbuka juga bisa kumpul bersama ya, setelah sholat kan berbuka, makan bersama, kemudian nanti sibukkan dengan ibadah. Jadi sebenarnya itu juga bukan hal yang tepat untuk dijadikan alasan ibadah jadi berkurang. Jadi hendaknya disiasati ya dengan perbanyak ibadah di awal, sehingga di 10 malam terakhir ketika dalam keadaan safar dia tetap mendapatkan pahala seperti saat dia melakukannya. Masya Allah. Nah, gitu. Tentu sangat banyak kemudahan ya, Ustaz, dan juga banyak kemudahan. Alternatif seperti belanja dan juga terkait dengan diskon tadi ya. Iya. Kemudian ada tambahan ini pentingnya kita beriman pada yang gaib dengan balasan akhirat yang jauh lebih baik. Pahala puasa ini bighairi hisab, tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Artinya ini pahalanya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Kalau kita memiliki keimanan yang baik tentang akhirat ya, bahwa balasan amal ya di 10 malam terakhir, ada malam Lailatul Qadar misalnya ya, dan kita tidak tahu dari 10 malam itu di malam yang mana. Walaupun Nabi SAW mengatakan di malam-malam ganjil. Ya. Hendaklah kita meyakini dan mengimani dengan benar dan baik tentang pahala yang sangat besar ini. Malam yang sangat utama ini, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jangan sampai kita mengabaikan keutamaan yang sangat besar ini demi diskon sedikit ini. Orang beriman yang cerdas, dia lebih rela mengorbankan, mungkin dia beli mahal 10.000, lebih mahal daripada dia mengorbankan kesempatan ibadah di 10 malam terakhir. Sungguh tidak sebanding ya. Tidak sebanding. Dunia seisinya saja. Andaikan milik seseorang, dunia ini dia punya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala sholat sunnah fajar. Masya Allah. Bagaimana dengan puasa yang fardu? Ya. Ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Itu salat sunnah. Bagaimana dengan salatnya? Salat fardunya? Bagaimana dengan puasa fardu? Maka seorang mukmin selalu begitu, menimbang ini keutamaan akhirat, kenikmatan, kebahagiaan, ya, pahala yang tiada batasnya menunggu. Dan ini hanya diskon. Hanya uang. Masa dia mengutamakan diskon ya yang tidak seberapa dibandingkan balasan akhirat? Di sini pentingnya kita menanamkan keimanan. Maka dakwah itu memang harus dibangun di atas akidah yang benar. Ya, agar umat ini siap menerimanya, sehingga tidak berat bagi mereka untuk meninggalkan dunia ini. Ya, apalagi cuma diskon, tidak menggodanya dibandingkan pahala yang Allah
siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Baik, Ustaz. Tadi sedikit menyinggung tentang Lailatul Qadar ya, Ustaz. Nah, gimana sih Ustaz kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadarnya? Karena kan kita mengetahui bahwasanya tidak ada suatu kepastian kapan terjadi malam Lailatul Qadar itu, Ustaz. Namun petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW terkait dengan ganjilnya, di hari ganjil dan segala macamnya itu ada ya, Ustaz? Ada, betul. Jadi gini, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ada banyak sekali kesalahpahaman dari kebanyakan masyarakat atau kaum muslimin tentang ini. Mereka mengkhususkan satu malam saja untuk beribadah. Nah, mereka menunggu malam 27 saja, umumnya seperti itu. Justru sebenarnya malam Lailatul Qadar itu dia pasti datang. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kita di malam itu dalam keadaan beribadah atau tidak. Nah, untuk itu kita tidak dituntut mencari tahu kapan Lailatul Qadar. Atau kita tidak dituntut untuk tahu bahwa kita mendapat Lailatul Qadar. Ya. Yang penting itu malam itu pasti datang. Di salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya kan? Nah, sekarang kita ini dalam malam itu beribadah atau tidak? Nah, untuk itu sebaiknya jalan terbaiknya adalah sebagaimana Nabi SAW 10 malam terakhir itu fokus ibadah lebih daripada sebelumnya, dan bahkan beliau pun tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, ya. Nah, maka beliau juga beribadah 10 malam itu. Begitulah teladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita beribadah dari awal terus sampai malam ke-20, di malam 21 sampai malam terakhir, apakah itu 30 atau malam ke-29, ya, sesuai dengan hilal nanti ya. Maka lebihkan ibadah dari sebelumnya. Jangan malah berkurang. Jangan malah meninggalkan masjid. Jangan malah mengejar diskon. Jangan malah asik membuat masakan-masakan yang kadang berlebihan sih, ya, berlebihan. Ya. Kemudian sibukkan dengan ibadah lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya. Ada i'tikaf, ada baca Quran, ada zikir, ya, ada belajar ilmu agama dan segala macamnya. Terlalu banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengisi kegiatan ibadah di 10 malam terakhir tersebut. Ya. Nah, biasanya orang yang continue ibadahnya itu, ya, dia tidak perlu juga tahu, ya. Karena kalau dia beribadah 10 malam terakhir itu, pasti Lailatul Qadar sudah dilewati. Ya. Nah, kalau kita tahu kita dapat Lailatul Qadar, berbahaya malah. Manusia ini suka menyombongkan diri. Ya, kalau dia dapat ini, dia membanggakan diri, ini malah berbahaya. Bisa merusak amal. Ya, sama dengan kalau sudah dapat surga, ini jangan-jangan malah nggak beramal nanti kan, dijamin dapat surga, lalu dia merasa saya penduduk surga, itu bisa menyombongkan diri. Ya, memang sebaiknya kita tidak tahu, dan memang kita tidak dituntut untuk tahu kapan, apakah kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Lailatul Qadar pasti datang, tapi pada malam ia datang apakah Anda beribadah atau tidak. Maka dia tidak bisa dengan cara begini, intai-intai, malam berapa ya? Ternyata bukan. Jadi malam yang dia yakini bukan, maka dia tidak beribadah. Seperti sebagian orang begini, malam genap dia nggak rajin, nggak beribadah. Kemudian malam ganjil dia semangat. Malam ganjil 21 dia yakin enggak juga, umumnya tanggal 27. Dia di tanggal 27 saja. Ini suatu kesalahan sebenarnya, sehingga ibadah itu tidak kontinu, sehingga juga semangat itu juga angin-anginan. Berarti memang hikmah kenapa ditutupnya rahasia tentang malam Lailatul Qadar ini adalah untuk melihat atau membedakan mana orang yang kontinu beribadah dan juga tidak. Betul. Sangat besar hikmahnya, Ustaz. Betul. Tapi Ustaz, sekarang terkait dengan pembayaran zakat fitrah nih, Ustaz. Ini kan biasanya di akhir-akhir Ramadan kita sering disibukkan dengan hal ini gitu ya, Ustaz. Namun sebenarnya untuk zakat fitrah ini sudah bisa dibayarkan dari awal Ramadan ya, Ustaz? Ya, ini sebenarnya termasuk hal yang khilaf para ulama ya. Tapi yang disepakati itu adalah sejak sore hari malam Idul Fitri, terbenamnya matahari
sampai menjelang salat Idul Fitri. Makanya salat Idul Fitri itu agak ditunda sedikit Iya. untuk bisa memberi waktu orang-orang menunaikan zakat fitri. Zakat fitri. Kalau bahasa Arabnya zakat fitri sebenarnya. Zakat fitri, Ustaz. Kita mengenalnya zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan waktu yang paling afdal itu adalah setelah menjelang salat. Setelah subuh sampai menjelang salat Idul Fitri. Nah, jalan terbaiknya sebenarnya setiap kita memberikan langsung kepada orang di sekitarnya yang termasuk pada fakir miskin. Langsung ya, Ustaz? Ya, tapi kalau ada yang berhalangan lalu melalui panitia, ya itu juga dibolehkan, tapi dengan kriteria yang tetap memenuhi apa yang diatur dalam syariat kita. Ya. Nah, gimana terkait dengan kriteria ini, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustaz? Ya, baik. Pertama, keluar dari khilaf, ya dari perbedaan pendapat, itu adalah gunakan makanan pokok. Makanan pokok. Iya. Itu lebih aman, keluar dari khilaf, hati kita tidak was-was, tidak ragu, ya. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat membayarkan dengan makanan pokok. Kalaupun uang, ya uang ada di zaman mereka dan mereka tidak pernah menunaikan dengan itu. Dan dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwa Nabi SAW mewajibkan berupa makanan pokok. Ada yang kurma, ada yang gandum, ya, dan segala macamnya gitu. Ya. Nah, maka tunaikan dengan makanan pokok. Maka kita sudah aman keluar dari perbedaan pendapat, perselisihan. Karena ini termasuk yang menjadi masalah yang sering diributkan menjelang Idul Fitri. Iya. Ya, dan berulang-ulang itu sih. Bahkan dengan adanya media sosial menjadi sesuatu yang semakin hangat dibicarakan, namun tak kunjung selesai. Ya, dan keluar dari khilaf itu lebih diutamakan, keluar dari perbedaan pendapat. Ada pendapat yang jelas aman sesuai dengan sunnah, sudah. Ya, Laksanakan ya. ya kita laksanakan. Dan kemudian wajib atas setiap muslim Iya. yang memiliki kelebihan. Nah, ini catatannya, Ustaz. Ya, kelebihan rezeki untuk hari itu, untuk hari Id. Jadi untuk besok hari Idul Fitri misalnya besok, orang ini punya kelebihan makanan untuk esok hari. Dia keluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti untuk anaknya, istrinya, yaitu satu sok. Satu sok itu 4 mud, ya, 4 mud nabawi. Kalau di kita beras ya, ada perbedaan pendapat ya soal berapa kilonya ya. Tapi untuk keluar dari perbedaan pendapat kita ambil yang terbanyak saja lah, misalnya ada yang pendapat 3 kilo. Karena ada makanan pokok ini dia sama-sama 1 liter tapi beratnya beda itu. Iya, kualitasnya ya, beras saja beda jenis beras. Beda berat Ya. juga. 1 liter, 1 liter. Saya pernah timbang, ya, bahkan di dalam sebuah kajian sengaja kita bawa beras, bawa Timbangan gitu ya? takaran mud yang ada sanadnya, ada timbangan digital, ada literan. Iya. Ternyata beda jenis beras, beda pula beratnya. Nah, maka amannya diambil 3 kilo misalnya. Ya. Kalau lebih aman lagi, ya pakai liter. Iya. Nah, lebih aman lagi pakai mud nabawi itu. 1 sok 4 mud. Kalau ada. Kalau ada ya, Ustaz. Kalau ada gitu loh. Tentu agama kita ini penuh dengan kemudahan ya, Ustaz. Iya betul. Tapi rata-rata kita di Indonesia kan pakai timbangan. Nah. Ya, udah kita ambil 3 kilo. Ya, kalau terlebih nggak masalah dia. Gitu loh. Ya, saya kembali ke Lailatul Qadar tadi, Ustaz. Nah, ada nggak, Ustaz, amalan khusus yang disyariatkan oleh syariat kita atau diajarkan oleh Nabi SAW berupa ibadah ataupun berupa doa ya, Ustaz, untuk bisa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini yang perlu kita amalkan setiap malamnya, Ustaz? Yang saya tahu hanya ada 1 doa ya. Doa, ya, selainnya adalah tetap sholat, ya, baca biasa, Al-Quran gitu. dan yang lain-lainnya, zikir, ya, sholat diperpanjang bacaannya. Ada 1 doa yang diajarkan Nabi SAW, disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya, Engkau mencintai maaf, sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Ya, nah, itu yang banyak dibaca di 10 malam terakhir. Ya, itu doa secara khusus. Adapun amalan lain ya seperti biasa, ya, dengan sholat tarawih, ya, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, diperbanyak ibadah-ibadah yang sudah ada
tuntunannya di malam tersebut. Bebas memilih. Ada yang mungkin dia tidak kuat untuk berdiri lama, tapi dia kuat untuk baca Al-Quran lama duduk. Silakan baca Al-Quran. Ya. Insyaallah. Atau dia suka berdoa. Ya. Nah, lalu dia memperbanyak doanya di malam itu. Jadi lakukan ibadah yang mudah untuk kita lakukan. Betul. Dan tidak memberatkan kita ya Ustaz. Tidak memberatkan. Ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum atas ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan pemirsa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, kiat-kiat yang telah dijelaskan oleh Ustaz kita tadi serta keutamaan-keutamaannya bisa menjadikan kita semangat untuk beribadah terkhusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar serta mendapatkan predikat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi pemirsa dimanapun berada, mari kita akhir pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum.